106.1 Jeronimo The Real Sound of Jogja. Live longer, stay younger, Kenca Muda. Hello, selamat siang. Udah jam berapa ya ini? Jam 10, hampir mendekati jam setengah 11, Kenca Muda. Tadi di awal aku sempat banget ngasih tahu kamu kalau hari ini kan bertepatan sama Kamis Pon. Dan di hari ini pun Indiana Zone juga bakal Kamis Ponan, Kenca Muda. Tapi Asit gak sendirian Kamis Ponnya, karena Asit udah bareng sama Pak Singgih Raharjo SHMED selaku penjabat wali kota Yogyakarta yang sekarang udah ada di sebelah Astrid banget, Kenca Muda. Kita sapa langsung kali ya. Selamat pagi Pak Singgih. Pagi Mbak Astrid. Berbunga-bunga banget hari ini Pak. Karena di Jeronimo kan. Oh iya betul, terima kasih Juga banyak ketemu loh. sama Kanca Muda nih. Yo bener Pak, jadi ini muda semua Pak kalau misalkan udah di Jeronimo. Kan? Lah banget Pak, paling muda malah Pak. Pak Singgih gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, sehat. Ini tadi dari mana nih Pak? Dari kantor. Dari kantor ya? Dari pagi ya aktivitas di kantor aja karena ada beberapa pertemuan ya. Iya betul. Kemudian buru-buru ke sini. Makasih banyak loh Pak. Ini kita Kamis Ponan hari ini. Ini ada keseruan apa nih Pak Singgih hari ini? Ya kalau kita bicara Kamis Pon itu kan sebuah hari yang kemarin itu menjadi bagian penanda berdirinya daerah istimewa Yogyakarta kan. Iya benar. Ya. Kenapa kok Kamis Pon? Ya. Asli tahu nggak? Kenapa Kamis Pon? Karena bertepatan tanggal berdirinya Yogyakarta. Nah, ya, Di kenapa tanggal itu atau hari itu diambil? Karena itu pas momentum apa kira-kira? Momentum waktu, bentar Pak, saya pernah bawa ini nih Pak. Saya inget-inget dulu, ini kisi-kisinya belum ada soalnya ya. Jadi Iya, itu ini. Yang host siapa sih sekarang? Oh iya bener juga ya, dibalik apa Pak kita? Jadi itu kan perjanjian Giyanti, itu kan tanggal 13 Februari. Nah, itu hari itu ada Kamis Pon. Oke. Nah, saya mau bilang itu tuh Pak tadi Pak. Gitu ya? Ngelesnya dapat ya? Iya, jadi Kamis Pon diperingati sebagai hari lahirnya daerah istimewa Yogyakarta. Yes, kita merayakannya dengan cara-cara yang budaya. Yes. Sekarang Mbak Astrid pakai kebaya, pakai kain, bagus. Seneng banget saya pakai ini. Karena memang instruksinya seperti itu. Lah kalau saya kok nggak pakai gitu ya, karena tadi sebetulnya jadwalnya apa tuh Pak jadwal Pak? Akupuntur. Itu kayak jadwal utama hari ini ya Pak Singgih ya. Tapi kayaknya yang spesial gak cuma Kamis Pon doang Pak. Iya. Dengar-dengar nih Pak, ada yang habis ulang tahun Pak. Dengar-dengar, maksud saya sih ternyata Kabupaten Sleman sini, ya. Maksud saya sih Kabupaten Sleman kemarin ya Pak ya. Kan kemarin 108 ya. Iya, kemarin kan Kabupaten Sleman ulang tahun Pak. Tapi sebelumnya ada yang ulang tahun lagi gitu ya? Pak katanya Siapa ya, Pak. kira-kira ya? Ada Pak. Saya sih kenal ya, nggak tahu Pak Singgih kenal apa enggak Pak. Siapa bocorin deh. Pak Singgih habis ulang tahun Kenca Muda. Selamat ulang tahun Pak Singgih. Oke, makasih ya. Tapi semoga di umur yang baru ini semakin berbahagia. Aduh, jangan tanya berapa umurnya. Oh, saya nggak nanya berapa umurnya, tapi kalau mau dibocorin ya nggak apa-apa. Tapi ulang tahunnya ini loh Pak. Gimana? Unda-undi sama Jeronimo FM loh Pak. Waduh. Di bulan yang sama, kita juga ulang tahun di bulan ini. Mei. Tapi lebih muda beberapa hari lah, karena kita tanggal 31 Mei. Oke, sip lah. Tapi selamat ulang tahun ya Pak ya. Oke, terima kasih. Yes, bener banget. Ini kok bertepatan 2 hari setelahnya ada Kamis Pon 2 hari apa 3 hari ya Pak berarti ya? Ini kan tanggal berapa sih hari ini? 16 ya, 2 hari. Dan kali ini tuh kita pengen ngobrolin soal kreativitas dan identitas Jogja yang tak terlupakan. Gitu, katanya sih gitu ya Pak ya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal Kamis Pon sendiri, kalau misalnya Aset berangkat dari rumah nih, itu udah ngelihat anak-anak sekolah. Anak-anak SMA, SMP ya Pak ya? Anak-anak SMP dan SMA ya? Atau malah SD ada juga? Ada juga. Itu kan pada pakai baju adat nih Pak. Nah, boleh dong Pak diceritain awal mulanya dari pemerintah kenapa nih sampai melibatkan seluruh lini, sampai anak-anak sekolah juga ikutan pakai baju adat tuh kenapa nih Pak? Iya. Yang pertama tentu hari tadi sudah kita bahas ya, kenapa kok Kamis Pon. Kalau dulu Kamis Pahing ya. Dulu saya zaman sekolah Kamis Pahing tuh. Kamis Pahing, terus sekarang Kamis Pon. Dan hari-hari besar lainnya yang menjadi hari spesial bagi daerah istimewa Yogyakarta, maka itu berlaku dari mulai provinsi sampai di kota dan kabupaten. Termasuk ada anak sekolah, guru, kemudian pegawai negeri ya. Dan kita berharap sih seperti BUMD, kemudian juga dari instansi pemerintah itu sih ikut juga, kan seru juga kan. Tidak hanya kemudian anak sekolah dan ASN di pemerintah daerah, tapi ini semuanya. Dan pelaku-pelaku wisata maupun pelaku bisnis yang tidak terikat oleh
uniform tertentu. Heeh, Misal heeh. kalau polisi kan uniformnya udah seperti itu. Iya, benar sih. Nah, kenapa kemudian ditandai dengan menggunakan pakaian itu? Nah, ini adalah bagian dari bagaimana kita upaya dari pelestarian. Kalau kebudayaan itu ada 4P, Mbak Astrid. Oke. Jadi 4P itu pertama adalah pelestarian. Itu wajib, kalau nggak kita lestarikan maka akan punah. Mm-mm. Kemudian akan terlupakan gitu ya. P yang pertama adalah pelestarian. P yang kedua adalah pelindungan. Jadi harus Oh, dilindungi. oke. Harus dilindungi Mm-mm. supaya tidak diklaim orang lain Iya, dan iya, iya, sebagainya iya, atau negara benar-benar. lain dan sebagainya. Itu harus kita lindungi. Kemudian P yang ketiga adalah pengembangan. Pengembangan. Oke. Pengembangan. Budaya itu dinamis. Mm-mm. Tapi akarnya jelas. Tapi kemudian tidak berhenti di pelestarian dan pelindungan, tapi harus dikembangkan. Sehingga budaya itu kemudian akan dinamis dan berkembang. Oke. Menyesuaikan dengan kondisi zaman sekarang. Misal nih kalau kita bicara tentang perkembangan teknologi ya, ini kan juga harus diimbangi. Budaya tuh orang kemudian harus saklek, kemudian seperti dulu-dulu tidak. Iya, 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 Tapi iya, iya. kemudian harus ada Yes, pengembangan benar-benar. berikutnya. Misal gamelan kemudian kita bicara tentang bagaimana kalau gamelan itu proses membuat gamelannya itu kan cukup panjang ya, bahkan pakai laku dan sebagainya. Kemarin kita coba untuk membuat molding gamelan. Oh, apa tuh, Molding Pak? itu cetakan. Oh, oke. Cetakannya jadi, tapi tone dan suaranya itu nggak bisa Suaranya ternyata seperti nggak bisa kalau ya, Pak ya? manual itu. Heeh. Nah ini bagaimana kita bisa mengembangkan. Terus tarian. Ah. Tarian misal kalau kita bicara tentang beksan. Mm-mm. Beksan itu kan tarian yang halus dan sebagainya. Kalau hanya kita berhenti di situ, maka akan monoton. Maka kemudian ada mendapat inspirasi dari beksan atau tarian yang kemudian di koreografi atau diciptakan kembali menjadi tarian yang baru, yang mungkin lebih dinamis, tapi tidak meninggalkan akar budayanya. Oh iya. Itu namanya iya. pengembangan. Heeh. P yang keempat adalah pemanfaatan. Nah, pemanfaatan itu macam-macam, bisa untuk edukasi, untuk pariwisata, untuk kemudian penelitian dan sebagainya. Nah, Oke. 4P ini yang kemudian menjadikan budaya kita itu tidak hanya dilestarikan tapi juga dikembangkan dan dimanfaatkan, Mbak. Iya. Termasuk kebaya, blangkon, sorjan. Ini kan juga bagian dari bagaimana kita melestarikan, kemudian juga mengedukasi. Kan nggak mungkin kalau pakai kebaya gini terus cenanangan Iya, atau betul pensilaan sih. gitu kan nggak Iya, mungkin. betul juga Ya sih, Pak kan? ya. Iya sih, Nah agak ini juga mikir akan juga membentuk sih. pribadi kan. Betul. Jadi Gitu. lebih anggunli ya kalau Iya, sekaligus untuk promosi. oh, promosi. Promosi pariwisata berbasis budaya. Ini kan juga bagian, wah apik ya nek bocah-bocah sekolah, kemudian pelaku pariwisata menggunakan ini kan daya tariknya kan khas, ikonik lah. Oke. Ya, Oke, menarik berarti perhatian. yes. Berarti kalau misalkan tadi kan ada 4P nih. P pertama aja pelestarian. Nah, sebenarnya kalau upaya dari pemerintah kota sendiri nih, Pak Singgih, kalau untuk pelestarian budaya di lingkup Yogyakarta tuh sebenarnya ada apa aja sih, Pak? Pelestarian itu cukup banyak ya. Kalau kita bicara budaya itu kan tangible dan intangible. Ya. Ya, kalau kita bicara tangible ya yang berwujud dan secara kasat mata itu bisa dilihat. Yang intangible yang tidak berwujud. Tapi kadang-kadang kita bicara misal nih mengenai wayang. Wayang itu kan budaya, ini malah tak tes ini Mbak Apa Astrid. nih? Wayang itu termasuk tangible atau intangible? Tangible. Tapi kalau kita bicara budaya, itu yang diakui wayang menjadi produk budaya itu adalah intangible-nya, Oh, malah prosesnya. intangible-nya. Oh, prosesnya. Oke. Prosesnya. Oke. Jadi seperti itu. Batik itu berarti yang dipakai. Ini tangible atau intangible? Kalau lihat produknya bentuknya tangible, Pak. Tapi adalah prosesnya yang dilihat. Oh, ternyata itu itunya. intangible. Oke. Jadi makanya di UNESCO itu memberikan pengakuan batik itu adalah intangible.
Oh malah intangible kalau batik. Berarti batik, wayang, Gamelan, wayang itu intangible. karena prosesnya ya Pak yang dilihat. Prosesnya yang kemudian diakui. Kalau Heeh. barangnya mungkin dicetak jadi, Heeh, gitu ya. heeh. Tapi kan bukan makna itu. Tapi proses yang kemudian proses yang ditempuh hingga menjadikan sebuah produk budaya itu. Oke, 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 oke. Oke, makanya itu kenapa juga pemerintah kota akhirnya memutuskan ya udah deh, khusus di hari Kamis Pon semuanya pada pakai baju adat. Itu sebenarnya untuk upaya pelestarian. Pelestarian, kemudian sebetulnya edukasi juga, membentuk pribadi, ya, kemudian promosi. Sebetulnya banyak hal yang diharapkan dari Kamis Pon kemudian menggunakan itu. Oke, Dan oke. menumbuhkan juga dari sisi ekonomi kreatif itu. Kenapa? Pengrajinnya dapat, ya kan? Itu tumbuh UMKM-nya, toko-tokonya, penjual kain, penjual kebaya, kemudian belangkon, itu kan jadi hidup gitu ya. Yes. Selop dan sebagainya. Nah, kalau kita ngomongin soal budaya nih Pak Singgi, kadang-kala itu kalau misalkan kita udah ngomongin budaya, itu kan berarti sesuatu yang mengakar, sesuatu yang udah lama nih. Jadi kadang-kala di benak anak-anak muda, kalau budaya tuh ya yang pakai ya orang-orang tua kita, orang-orang simbah-simbah kita gitu loh. Nah, kalau menurut Pak Singgi nih ya, mungkin selaku dari pemerintah kota nih, itu sebenarnya peran anak muda untuk ikut melestarikan budaya tuh di segi mananya sih Pak? Nah, kalau kita bicara budaya tadi kan tidak kemudian sesempit itu ya. Budaya itu kan dinamis. Maka kemudian anak-anak muda, kancah muda bisa berkarya melalui budaya yang bisa dibilang lebih modern atau kontemporer. Itu bisa. Karena misal kalau kita bicara seni musik gitu ya. Musik kalau kemudian kita bicara budaya yang dulu kan gamelan. Tapi gamelan sekarang bisa di-mix dengan instrumen yang lain, misal seperti itu, sehingga muncul ada genre baru atau mungkin varian baru dari itu. Bisa juga, mungkin alat musiknya tidak menggunakan gamelan, tapi kemudian berkarya melalui musik juga bisa. Dengan mungkin sekarang yang baru tren ya, lagu Basa Jawa itu kan, itu kan luar biasa. Ingat almarhum Didi Kempot waktu itu yang sehingga populer semua, kemudian muncul sekarang ini banyak sekali, bahkan tidak hanya dinyanyikan oleh orang Jawa tapi orang se-Indonesia nyanyi, bahkan luar negeri juga nyanyi. Ini bagian bagaimana kemudian kancah muda bisa masuk ke dalam sebuah wadah budaya itu dengan segala macam aktivitasnya, tangible, intangible tadi itu. Bisa kemudian kalau senang melukis itu juga bisa, itu bagian dari budaya, seni rupa. Oh iya. Kemudian tari bisa, tari dengan tari koreografi yang baru, tapi akarnya adalah akar dari budaya masa lalu. Saya kira itu bisa sangat luas untuk bisa dilakukan. Nah, menyambung sama tadi sempat disinggung sama Pak Singgi adalah lewat tarian, lewat lukisan. Itu kan kita bisa mengerucut ke seniman Jogja. Ini kan seniman Jogja, wah setiap sudut juga kayaknya ada nih ya kan Pak, nggak ada habisnya nih. Kalau menurut Pak Singgi sendiri, gimana sih peran dari seniman-seniman itu nih Pak untuk pelestarian budaya ini? Inilah yang kemudian kekhasan Jogja itu bisa terlihat. Dan ini tidak dipunyai daerah lain. Apa tuh Pak? Komunitas seniman yang ada di Yogyakarta itu tingkat resiliensinya sangat tinggi. Daya tahannya, daya juangnya, semangatnya. Dan rata-rata mereka tidak menunggu pemerintah hadir. Mereka berkarya dengan jiwa semangat sendiri. Ya, toh? Walaupun mungkin dengan keterbatasan, tapi mereka tidak pernah kemudian mengeluh dan kemudian sambat bosone. Tapi mereka berkarya dengan gaya dan cara mereka sendiri. Dan ini tumbuh berkembang luar biasa banyak sekali. Misal kalau kita bicara musik, kita bicara tentang seni pertunjukan, ya, kemudian seni rupa, kemudian wayang. Ini Jogja itu banyak banget. Dan mereka tumbuh dari bisa personal, bisa kemudian secara komunitas. Ya, itu luar biasa. Dan pemerintah memang kemudian hadir dengan memberikan fasilitasi. Apa tuh Pak dalam bentuk apa ini yang boleh saya tanya ini? Misal kalau kemudian kita bicara tentang event,
event mungkin event pariwisata, event budaya itu bisa masuk di situ. Mungkin juga masuk dengan bantuan mungkin sertifikasi. Karena kalau berjuang sendiri mulai dari nol dengan inisiatif sendiri, kadang-kadang mereka belum, rata-rata mereka akan mengesampingkan, misal kalau kita bicara tentang pendidikan, yang itu menjadi pengakuan. Kalau seorang seniman mau tampil di luar negeri biasanya ditanya sertifikat kompetensinya, ijazahnya, itu akan menentukan grade di mana honorarium atau itu akan diberlakukan. Rata-rata mereka saya otodidak. Oh iya. Maka kemudian pemerintah hadir dengan adanya akademi komunitas. Oke. Ada akademi Gimana komunitas itu untuk memberikan fasilitasi kepada para seniman yang belum mendapatkan pendidikan yang baik, maka kemudian ini bisa masuk ke situ sesuai dengan kompetensinya, misal pedalangan, mungkin pengrawit atau mungkin tatah sungging gitu ya. Itu kan bisa masuk ke sana sehingga nanti bisa ijazahnya bisa D1, D2. Oh iya. Itu ada di Jalan Parangtritis. Oke, itu fasilitas dari pemerintah ya, pemerintah Pak? daerah. Apakah itu tuh terbuka untuk umum? Misalnya ada orang yang saya nggak punya background seni tapi pengen deh bisa. Ini itu yang bisa. membedakan. Kenapa tuh, Pak? Jadi di situ bukan untuk belajar tentang seni, tapi untuk meningkatkan standarisasi. Oh. Jadi memang harus sudah punya dulu. Oh, tapi gitu, kemudian saya hanya lulusan SMA, mungkin lulusan SMP. Nah, ini bisa masuk situ, tapi syaratnya harus punya kompetensi dulu. Oke. Misal dia pengrajin wayang kulit, ya, atau mungkin seni pedalangan dalang itu loh. Dia otodidak, ketungkul dalang tapi ini ya belum ada tadi ya Pak ya. Sekolah tinggi gitu ya. Nah itu bisa belajar di sana. Oh, saya beberapa kali tuh datang ke acara dari pemerintah yang itu lihatnya dari aplikasi Visiting Jogja tuh Pak. Okay. Nah itu kan banyak banget ya. Kayak kadang tuh ada orkestra dan sering kali orkestra yang saya hadirin itu entah itu dia keroncong, entah itu dia tuh ada budaya lain yang kayak sasandonya. Nah itu tuh sebenarnya apakah kerjasama antara pemerintah sama seniman-seniman ini dan sama bagian pariwisata atau gimana sih Pak Singgi? Itu kolaborasi. Okay. Jadi kalau kita bicara pariwisata di DIY itu kita punya namanya fasilitasi komunitas. Nah, salah satu saya ambil contoh ya, keroncong pelesiran. Iya, itu saya pernah datang juga tuh. Keroncong pelesiran itu berawal dari kelompok anak-anak muda yang kemudian pengen menjadikan keroncong menjadi bagian dari kegemaran anak muda. Pakemnya tidak terlalu pakem keroncong banget gitu, tapi kemudian hadir dengan tampilan yang lebih modern muda, sih, Pak. Iya, lebih modern. Kemudian dari anak-anaknya juga muda-muda, talent artisnya juga datang anak-anak muda, fleksibel dan sebagainya. Namanya keroncong pelesiran pasti keliling dari destinasi ke destinasi. Iya. Dulu masih kecil, kemudian kita berikan full fasilitas. Jadi pentas, seluruh anggaran pentas kita biayai. Misal, contoh misal 100 juta misalnya. Maka mulai dari panggung dan sebagainya kita berikan semua. Dari tahun ke tahun seperti itu. Tapi kita melihat progresnya bagus. Iya bagus banget. Artinya malah kemudian fansnya semakin meningkat. Terus saya punya ide waktu itu, 2019 saya masih ingat. Coba ini dijual tiketnya kayak gitu. Jual tiketnya, coba Pak ini nonton keroncong di waktu itu di Ngelanggeran, di Gunung Kidul, suruh bayar lagi apa laku, wis dijajal wae saya. Jajal wae nek pamane ra payu ra ya ora rugi to wong kabeh wis dibayari. Ternyata sold out. Iya loh, dari Pak. 2000 tiket itu sold out semua. Nah ini menunjukkan bahwa ini nilai jualnya tinggi. Bukan kemudian kita matre, tapi apresiasi orang yang kemudian punya semangat pengen lihat keroncong pelesiran. Itu kemudian sampai rela membeli tiket. Iya. Waktu itu 100.000 kalau nggak salah. Itu tahun pertama kali dikomersilkan ya ibaratnya itu tuh berarti 2019. Oh, oke. Tahun berikutnya
anggaran yang kita siapkan tidak kita tambah tapi malah kita turunkan. Mm-mm. Kemudian tiketnya dinaikkan. Ya tetap Tetap sold out. sold out. Artinya kemudian ini pola yang kami terapkan adalah pola kemandirian. Oke. Kita menghantarkan sebuah komunitas ini supaya mandiri. Biar tidak hanya mengandalkan uang dari pemerintah. Akhirnya turun. Sekarang itu anggaran 1 miliar lebih mungkin. Wow. Secara total penyelenggaraan. Dan pemerintah hanya sekitar berapa? 20%. Iya. Karena kalau dari yang saya lihat juga ya, misalkan kita ngomongin Keroncong Plesiran, waktu itu saya nonton 2022. Yang bikin orang mau datang lagi itu karena dia keroncong, tapi dia mendatangkan musisi-musisi yang muda sekarang. Terus dia alat musiknya pun orkestra yang emang zaman sekarang ada biolanya lah, ada gitarnya, ada apanya. Menurut saya itu yang menarik sebenarnya. Dan itu memang dari awal konsepnya Keroncong Plesiran kayak gitu, Pak Singgi. Betul. Oke. Jadi Keroncong Plesiran memang orkestra. Orkestra keroncong. Orkestra keroncong, iya. Anak muda yang kemudian venue-nya menggunakan venue destinasi. Nah iya, itu kan pindah-pindah terus tuh. Kayak waktu itu aja di Gunung Api Purba kalau nggak salah ya. Betul. Terus habis itu ada lagi di mana, lagi di mana. Nah itu apakah bentuk pemerintah untuk mempromosikan pariwisata juga? Jelas. Atau gimana Pak? Jadi ini yang tujuannya cukup banyak ya. Selain untuk memberikan wadah kepada komunitas, kemudian yang kedua adalah mempromosikan destinasi itu, kemudian yang berikutnya adalah melatih atau memberikan kesempatan kemandirian. Kemandirian komunitas keroncong ini untuk bisa tampil sendiri. Nantinya mereka mungkin tidak 20% mungkin share pemerintah, mungkin hanya 10% atau 5%. Mereka udah bisa cari sponsor sendiri, kemudian karena trust dan fansnya sudah besar ya. Iya. Itu yang kemudian tujuan kita ingin memfasilitasi untuk kemandirian itu adalah itu. Mungkin mudah dan mungkin juga enggak masalah bagi pemerintah untuk memberikan fasilitasi terus. Full biaya dari pemerintah, tapi itu tidak mendidik. Iya. Dan itu kepuasan tersendiri komunitas apabila mereka bisa show dengan sedikit bantuan dari pemerintah, tapi lebih banyak datang dari sponsor. Karena berarti kan performance-nya bagus. Iya, dan itu sebenarnya tiket tuh menurut saya juga tuh bentuk apresiasi kita tahu Pak sama musisinya, sama seniman yang ada di situ gitu loh. Bukti. Iya kan, itu benar sih. Dan dengan tempat wisata yang pindah-pindah terus nih. Dan maksudnya kadang-kadang kita mikirnya Gunung Api Purba jauh banget, tapi waktu udah masuk itu emang cocok banget Pak, daerah itu. Nah, amphitheater-nya. Iya kan, ternyata ambience-nya tuh cocok banget. Nah itu tuh sebenarnya biasanya pemilihan tempat wisatanya itu seperti apa sih Pak Singgi? Iya, kita berupaya untuk pindah-pindah. Artinya kemudian mau juga meratakan Gunung Kidul, kemudian di Kulon Progo juga. Kulon Progo dan sebagainya. Nah, tentu pemilihannya ya berdasarkan dari kapasitas dan daya dukung. Daya tampung dan daya dukung. Kalau daya tampungnya bisa tapi daya dukungnya kurang, misal aksesnya tidak bagus, mungkin juga toilet mungkin nggak ada, mungkin seperti itu. Kemudian UMKM bisa kita datangkan, ya kulinernya bisa kita datangkan, tapi fasilitas yang lain harus tersedia, terutama akses. Tempatnya bagus tapi aksesnya sulit ya orang. Sulit juga untuk bisa sampai ke venue. Iya benar. Tapi apakah dari pemerintah sendiri ada kayak menghimbau nih untuk tempat-tempat wisata ini coba ada kayak kriteria yang perlu dipenuhi nih misalnya. Coba ini dipenuhi gini-gini itu selalu ada di semua tempat wisata ya Pak Singgi. Ada divisi destinasi wisata itu salah satu tugasnya adalah standarisasi destinasi. Oh berarti ada kayak iya standar khususnya harus segini semuanya tuh ada gitu. Tapi kalau tantangannya sendiri apa Pak Singgi dalam mungkin melestarikan budaya terutama di bagian wisatanya tuh apa sih Pak? Karena kalau kita bicara budaya di pariwisata itu, budaya itu menjadi DNA dari pariwisata itu. Jadi rohnya pariwisata ya budaya daya tariknya. Karena Jogja itu kan kalau kita bicara tentang DNA budaya di pariwisata itu ya seperti keraton, kemudian bangunan-bangunan yang memang punya nilai sejarah seperti Keraton Tugu, sekarang Sumbu Filosofi yang sudah UNESCO World Heritage.
kemudian juga Prambanan ya, kemudian juga tempat-tempat yang kemudian punya nilai sejarah, misal Kota Baru. Kalau kita bicara kota ya, Kota Baru ini kan kota yang lengkap. Ada sport centernya, ada rumah sakit, ada pertahanannya, ada pendidikannya, ada ibadahnya. Sangat lengkap. Dan hunian di situ adalah memang betul-betul diciptakan untuk tempat hunian sebetulnya, yang lengkap dengan fasilitasnya. Itu kalau diterangkan melalui paket wisata menarik. Oke. Misal dari sisi tata kotanya, misal dari sisi arsitekturnya, mungkin dari sisi aktivitas zaman dulu seperti apa. Itu sudah beberapa paket wisata. Nah ini yang kemudian kita dorong untuk menjadi pariwisata berkualitas itu Mas Rit. Sebuah filosofi sama. Jadi kalau Jogja, budaya, pariwisata, dan edukasi itu menjadi satu sebenarnya. Iya. Dan antara pariwisata dan budaya ini menjadi motor penggerak sebetulnya. Oke. Motor penggerak dan budaya menjadi daya tarik utama pariwisata. Iya, I see. Iya. Daya tarik utama. Karena kalau kita bicara keraton, baik itu Keraton Ngayogyakarta maupun Puro Pakualaman yang terbuka kan di Keraton Ngayogyakarta yang bisa melihat museum kereta, kemudian tur di dalam keraton, itu kan di Keraton Ngayogyakarta. Dan merupakan satu penanda bahwa peradaban kita 1755 itu sudah ada. Sudah ada. Iya. Ya kan tahun 1755 Bono pertama itu kan, dan sekarang buktinya masih ada dan terjaga dengan baik. Gitu. Dan kalau misalkan ngomongin budaya juga tadi upaya-upaya untuk promosiin tempat wisata misalnya, terus gimana kita bisa ngubah awalnya tradisional banget kita modernin, itu kan sebenarnya salah satu upaya buat menggait anak-anak muda buat include lagi kan Pak ke budaya. Nah kalau sekarang banyak loh. Iya. Anak-anak kecil itu menjadi dalang itu ada. Terus yang gamelan banyak. Kemudian yang tari, karena tari ini sekarang dengan hadirnya dana keistimewaan itu juga memberikan peluang menjadi profesi seorang penari, ya. Karena sekarang ya lumayan honornya. Tapi Jadi soalnya memang dari SD tuh udah banyak tau Pak, SD yang ada ekstrakurikuler gamelannya, terus apa ya dulu di SSC juga ada dulu gamelan, wayang segala macam udah banyak soalnya Pak dulu. Sampai sekarang malah. Iya. Berarti apakah menurut Pak Singgi tuh upaya-upaya itu udah cukup menggait anak-anak muda Pak? Saya kira perlu ditingkatkan lagi. Masih perlu ditingkatkan ya Pak? Perlu ditingkatkan lagi karena kalau kita bisa belajar tentang budaya itu rasanya akan semakin lebih pede kalau orang kemudian perkenalan saya dari Jogja, ya. Yang kemudian membawa misi budaya walaupun itu di ajang mungkin di pertemuan dokter seluruh dunia mungkin ya, tapi kalau orang mengenalkan dari Jogja kan Jogja kota budaya, kota pariwisata, berarti ini pengetahuan tentang budaya pasti ada gitu ya. Gitu. Kemudian kalau disuruh nari sedikit ya mungkin bisa gitu ya. Ya agak kaku-kaku dikit nggak apa-apa nih bisa makanya lah gitu. Kalau kita bicara tentang ada pengiriman pelajar ke luar negeri dan sebagainya, saya selalu pesan, belajarlah paling tidak satu tarian. Supaya apa? Itu menjadi menjadi penanda bahwa ini loh Jogja itu penuh dengan budaya. Dan itu jatuhnya kalau ditampilin di luar ya Pak ya? Iya. Itu pride-nya tuh lebih loh Pak. Betul. Iya kan, jadi kayak ini loh budayaku gitu. Jadi merepresentasikan. Jogja. Dan itu yang jadi penanda kayak, di daerah sini nggak ada kebudayaan ini gitu. Terus kemudian dibawa dan ditampilkan di depan orang-orang yang nggak pernah melihat tuh kan. Atau misal dengan tersendiri. Simpel aja pakai pakaian itu. Pakai pakaian itu luar biasa. Iya benar. Dan mungkin terakhir nih Pak Singgi, kalau harapan dari Pak Singgi sendiri untuk pelestarian budaya Jogja ke depannya apa nih? Mungkin untuk ya di anak mudanya, ya di seluruh lini masyarakat, gimana kalau dari Pak Singgi? Saya kira banyak sekali waktu dan tempat untuk Kanca Muda masuk di dalam ranah budaya ya. Banyak sekali. Sanggar budaya itu banyak. Baik dari sisi seni
seni tari, seni musik, kemudian gamelan, kemudian juga seni rupa, ya, seni pertunjukan ini banyak sekali di Jogja ini. Tinggal kemauan Kancah Muda untuk bisa masuk ke situ. Ya. Dan kita di Kota Yogyakarta ini sedang mempersiapkan untuk Yogyakarta sebagai City of Festival. City of Festival. Iya, karena kita sebetulnya sudah punya sudah punya banyak sekali festival. Dan festival itu ada yang berkelas internasional, ada yang kemudian di nasional dan sebagainya. Maka kita akan mendeklarasikan sebagai Jogja as a City Festival, yang itu akan kemudian menjadi muara dari sekian banyak proses budaya yang ada di Kota Yogyakarta. Mulai dari sanggar, mulai dengan anak-anak yang secara spontanitas bisa mengekspresikan potensi budaya mereka. Nah, ini nanti ke City of Festival ini akan menjadi daya tarik pariwisata, ya kan? Iya. Dan itu saya yakin akan punya dampak mensejahterakan dari masyarakat. Karena kalau kita bicara pariwisata itu kemudian semua stakeholder itu terlibat. Yang pertanian, peternakan, kemudian yang transportasi, yang kemudian jelas-jelas hotel, restoran, ya oleh-oleh, UMKM, semua pasti akan bergerak semua. Iya, benar. Dan itu yang menggerakkan adalah pariwisata. Yes. Tadi karena sedikit disinggung itu, jadi sebenarnya saya agak penasaran dikit. Jadi oke, ini beneran terakhir deh Pak. Tadi kan dibilang City of Festival. Ya. Boleh nggak sih? Ini udah ada yang boleh di-spill nggak Pak? Atau dibocorin dikit nggak sama Kancah Muda? Ini apakah sebentar lagi akan ada suatu festival yang bisa kita datengin? Atau sebetulnya begini, City of Festival itu kita ingin meneguhkan sebetulnya. Meneguhkan atau kita ingin mempunyai brand bahwa Jogja atau Yogyakarta itu adalah kota festival. Oke. Sekarang ini kan memang sudah terjadi, tapi kita ingin mendeklarasikan itu dan itu akan berpengaruh terhadap kegiatan festival yang tentunya nanti akan kita standarisasi. Kita akan kurasi, kemudian kita akan maksimalkan untuk terkoneksikan dengan jaringan kota festival di seluruh dunia. Dan pasti gaungnya akan semakin lebih ke internasional. I see. Kemarin kita coba komunikasi dengan Edinburgh yang mereka juga punya heritage UNESCO-nya. Mereka juga mendeklarasikan sebagai City of Festival juga. Jadi kita saling belajar dan kita ingin mendudukkan kota Jogja ini selevel Edinburgh. Oke. Ini kayaknya makin banyak lagi yang bisa terfasilitasi sih Pak kalau misalkan kayak gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat Pak Singgi udah ngobrol. Udah nggak kerasa ya Pak ya. Ini kalau misalkan mau dilanjut juga sampai subuh kita masih bisa Pak. Tapi nanti ya kalau sama Kancah Muda ntar dulu deh Kancah Muda. Tapi terima kasih banyak buat Pak Singgi. Selamat Hari Kamis Pon juga. Selamat merayakan di kantor kalau misalkan ada keseruan di sana. Dan itu dia Kancah Muda tadi obrolan kita sama Pak Singgi. Terima kasih banyak juga udah dengerin. Yang jelas Asit Wahyu masih nemenin kamu sampai nanti jam 1 siang. Jadi don't go anywhere, tetap stay tune terus ya di Indiana Zone sampai nanti jam 1 barengan sama Asit Wahyu. Ya. The real sound of Jogja, Geronimo FM.